berdasarkan database. Sekali lagi, tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya, provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan ataupun tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapor dan pengawasan senjata api dan bahan peledak Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang dilarang, yang digunakan kemarin di kantor MUI Pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini, berisi gas CO2, dan di sini pelurunya adalah
metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya. Dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251. Apa digunakan menggunakan ancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh balistik, metodologi forensik, dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP, di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interprofesi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini, karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H, yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus, karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah, dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan air gun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa air gun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami. Di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal, temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya.
Pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil. Kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas. Dari Wasen. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP, ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu platform yang itu isinya apa yang korban alami, efedrin dan obat asma sesak, kemudian obat flu biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan chlorpheniramine atau CTM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset, itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan obat. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan penyakit. Kalau ada inovasi biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi dan itu dari Sukanto masih. Lanjut dari kedokteran. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan.
Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Nil, kami persilakan. Terima kasih Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsifor Himsi, bersama dengan pengurus Himsi wilayah dan anggota Apsifor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi methods, multi tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Bahwa yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa teman sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri, dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Ya, terima kasih. Baik rekan-rekan, nanti kami tambahkan. Terkait dengan tindak pidana ini,
kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi, tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan ataupun tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapor dan pengawasan senjata api dan bahan peledak Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang
dilarang yang digunakan kemarin di kantor MUI pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini berisi gas CO2 dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251. Apa digunakan untuk melakukan pengancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh Balistik Meteorologi Forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interkoneksi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini. Karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H, yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan airgun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa airgun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami. Di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya.
Pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil, kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas. Dari Wasenet. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP, ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu 40 nilai itu isinya apa nih korban ulangi efedrin dan obat asma sesak, kemudian Ufakrim itu 40 biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan chlorpheniramine atau CPM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan penyakit. Kalau ada inhalasin biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto masih. Lanjut dari Dokter. Siap. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan.
Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Anil, kami persilakan. Terima kasih Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsifor Himsi, bersama dengan pengurus Himsi wilayah dan anggota Apsifor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi methods, multi tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Poin yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa teman sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri, dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Terima kasih. Baik rekan-rekan, berarti kami tambahkan terkait dengan tindak pidana ini,
kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi, tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan atau tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapor dan pengawasan senjata api dan bantuan Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang
dilarang yang digunakan kemarin di kantor MUI pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini, berisi gas CO2, dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya, dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251. Apa digunakan untuk menggunakan pengancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh Balistik Meteorologi Forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interkoneksi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini, karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H, yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus, karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah, dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan air gun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa air gun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami. Di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya.
Pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil. Kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas. Dari Wasenet. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP, ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu platform yang itu isinya apa nih Bapak ulangi efektin dan obat asma sesak, kemudian Uvatrip itu obat flu biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan chlorpheniramine atau CTM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan penyakit. Kalau ada inhalasi biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto masih. Lanjut dari Dokter. Siap. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan.
Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Anil, kami persilakan. Terima kasih Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsifor Himsi, bersama dengan pengurus Himsi wilayah dan anggota Apsifor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi methods, multi tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Bahwa yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa temuan sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri, dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir, hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Terima kasih. Baik rekan-rekan, nanti kami tambahkan terkait dengan tindak pidana ini,
kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi, tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya, provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan ataupun tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapor dan pengawasan senjata api dan bantuan Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang
dilarang yang digunakan kemarin di kantor MUI pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini, berisi gas CO2, dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya. Dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251. Apa digunakan untuk melakukan pengancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh Balistik Meteorologi Forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP, di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interkoneksi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini. Karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H. Yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah, dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan airgun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa airgun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadipnya. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami, di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya.
Pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil, kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas. Dari Wasen. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP, ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu platform yang nanti itu isinya apa nih ulangi efedrin dan asma sesak, kemudian Uvatrip itu obat flu biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan chlorpheniramine atau CPM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan penyakit. Kalau ada inhalasin biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto masih. Lanjut dari kedokteran. Siap. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan.
Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Nil, kami persilakan. Terima kasih Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsifor Himsi, bersama dengan pengurus Himsi wilayah dan anggota Apsifor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi methods, multi tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Bahwa yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa teman sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis, akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri, dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Nanti kami tambahkan terkait dengan tindak pidana ini,
kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi, tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan atau tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapor dan pengawasan senjata api dan bahan peledak Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang
dilarang yang digunakan kemarin di kantor MI pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini berisi gas CO2 dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251. Apa digunakan untuk melakukan pengancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh balistik meteorologi forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interforensik. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini. Karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H, yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan air gun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa air gun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami, di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya. Berdasarkan database, sekali lagi tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri.
Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya, provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan ataupun tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapfor dan pengawasan senjata api dan bahan peledak Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang dilarang, yang digunakan kemarin di kantor MUI Pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini, berisi gas CO2, dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya, dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251, apa digunakan untuk melakukan pengancaman, ini ada
pidana yang lain. Ya. Jadi air gun nanti akan dijelaskan oleh balistik metodologi forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interprofesi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini. Karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H. Yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan air gun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa air gun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami, di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta saling oleh tim olah TKP sebelumnya. Pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk
hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil, kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas. Dari Wasen. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP, ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu Patru, Neolati itu isinya apa yang ulangi, efedrin dan obat asma sesak, kemudian Uvagrip itu Patru biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan clofenaminate atau CTM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan penyakit. Kalau ada inhalasi biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto masih. Lanjut dari dokter. Siap. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan. Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Nil, kami persilakan. Terima kasih
Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsipor Himsi, bersama dengan pengurus Himsi wilayah dan anggota Apsipor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi methods, multi tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Bahwa yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa teman sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih, terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Terima kasih. Baik, rekan-rekan, berarti akan ditambahkan. Terkait dengan tindak pidana ini, kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi,
tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan ataupun tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapor dan pengawasan senjata api dan bahan peledak Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang dilarang yang digunakan kemarin di kantor MUI Pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini, berisi gas CO2, dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal.
Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya. Dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251. Apa digunakan untuk melakukan pengancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh Balistik Meteorologi Forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interkoneksi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini. Karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan airgun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa airgun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami, di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya.
Pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil, kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas. Dari Wasenet. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP, ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu platform yang itu isinya apa nih korban alami, efedrin dan obat asma sesak, kemudian Ufakrim itu obat flu biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan clofeniramine atau CTM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan penyakit. Kalau ada inhalasin biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto masih. Lanjut dari Dokter. Siap. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan.
Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Nil, kami persilakan. Terima kasih Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsifor Himsi, bersama dengan pengurus Himsi wilayah dan anggota Apsifor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi methods, multi tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Bahwa yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa temuan sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis, akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Terima kasih. Baik rekan-rekan, nanti kami tambahkan terkait dengan tindak pidana ini,
kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi, tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan atau tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapor dan pengawasan senjata api dan bahan peledak Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang
dilarang yang digunakan kemarin di kantor MUI pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini berisi gas CO2 dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251. Apa digunakan untuk melakukan pengancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh Balistik Meteorologi Forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP, di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interprofesi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini. Karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H. Yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan air gun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa air gun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadikmas. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami. Di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya.
Pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil, kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas. Dari Wasenet. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP, ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu Pak Nilai itu isinya apa nih Bapak ulangi efektin dan obat asma sesak, kemudian Ufakrim itu obat flu biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan clofenaminate atau CTM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan penyakit. Kalau ada inovasi biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto masih. Lanjut dari Dokter. Siap. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Ya. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan.
Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Nil, kami persilakan. Terima kasih Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsifor Himsi, bersama dengan pengurus Himsi wilayah dan anggota Apsifor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi-methods, multi-tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Bahwa yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa teman sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis, akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri, dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir, hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Terima kasih. Baik rekan-rekan, nanti kami tambahkan terkait dengan tindak pidana ini,
kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi, tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya, provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan ataupun tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapor dan pengawasan senjata api dan bahan peledak Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang
dilarang yang digunakan kemarin di kantor MUI pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini berisi gas CO2 dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251. Apa digunakan untuk melakukan pengancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh Balistik Meteorologi Forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interkoneksi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini. Karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H. Yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan air gun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa air gun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami. Di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya.
Pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil, kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas. Dari Wasenet. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP, ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu platform yang itu isinya apa yang ulangi efektin dan obat asma sesak, kemudian Uvagrip itu obat flu biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan chlorpheniramine atau CTN dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset, itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan penyakit. Kalau ada inhalasi biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto masih. Lanjut dari kedokteran. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan.
Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Nil, kami persilakan. Terima kasih Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsifor Himsi, bersama dengan pengurus Himsi wilayah dan anggota Apsifor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi methods, multi tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Bahwa yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, dan para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa teman sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Berarti kami tambahkan terkait dengan tindak pidana ini,
kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi, tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama, intinya hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997, menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan ataupun tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapor dan pengawasan senjata api dan bahan peledak Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang
dilarang yang digunakan kemarin di kantor MUI pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini berisi gas CO2 dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251. Apa digunakan untuk melakukan pengancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh Balistik Meteorologi Forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP di ranselnya ada beberapa jenis obat. Di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan. Dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interkoneksi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini. Karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan airgun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa airgun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami, di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya. Berdasarkan database, sekali lagi tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri.
Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan ataupun tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapor dan pengawasan senjata api dan bahan peledak Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang dilarang, yang digunakan kemarin di kantor MUI Pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini, berisi gas CO2, dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya, dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan air gun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251, apa digunakan menggunakan ancaman, ini ada tindak pidana yang lain.
ya. Jadi air gun nanti akan dijelaskan oleh balistik metodologi forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP, di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interforensik. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung, ya, sekarang dalam proses pemeriksaan, ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini, karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H, yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus, karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah, dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan air gun. Ini terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa air gun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadipnya. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami, di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal, temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya. Pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk
hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil, kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas. Dari Wasenet. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP, ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu platform yang itu isinya apa yang korban alami, efedrin dan obat asma sesak, kemudian Ufakrim itu obat flu biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan clofenaminate atau CPM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan penyakit. Kalau ada inhalasi biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto masih. Lanjut dari dokter. Siap. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan. Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Nil, kami persilakan. Terima kasih
Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsipor Himsi, bersama dengan pengurus Himsi wilayah dan anggota Apsipor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi methods, multi tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Poin yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa temuan sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis, akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri, dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Terima kasih. Baik rekan-rekan, berarti kami tambahkan terkait dengan tindak pidana ini, kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi
tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaannya semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan ataupun tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapor dan pengawasan senjata api dan bantuan Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang dilarang, yang digunakan kemarin di kantor MUI Pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini, berisi gas CO2, dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal.
Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya. Dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251. Apa digunakan untuk menggunakan ancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh balistik metodologi forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interkoneksi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini. Karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H. Yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan airgun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa airgun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami. Di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya.
Pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil. Kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas. Dari Wasenet. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP, ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu Patru, Neurapin itu isinya apa nih ulangi, efedrin dan obat asma sesak. Kemudian Uvagrip itu flu biasa. Kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan clofenaminate atau CTN dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare. Ada juga sisa masker dan obat. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan penyakit. Kalau ada napasin biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto masih. Lanjut dari kedokteran. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan.
Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Nil, kami persilakan. Terima kasih Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsifor Himsi, bersama dengan pengurus Himsi wilayah dan anggota Apsifor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi methods, multi tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Bahwa yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa teman sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Berarti kami tambahkan terkait dengan tindak pidana ini,
kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi, tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan ataupun tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapor dan pengawasan senjata api dan bantuan Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang
dilarang yang digunakan kemarin di kantor MUI pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini berisi gas CO2 dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251. Apa digunakan menggunakan ancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh Balistik Meteorologi Forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interkoneksi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini. Karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H, yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan airgun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa airgun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami, di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya.
pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil, kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas. Dari Wasenet. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP, ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu platform yang itu isinya apa nih ulangi efektin dan obat asma sesak, kemudian Uvatrip itu obat flu biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan chlorpheniramine atau CPM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan penyakit. Kalau ada inhalasin biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto masih. Lanjut dari Dokter. Siap. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan.
Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Anil, kami persilakan. Terima kasih Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsifor Himsi, bersama dengan pengurus Himsi wilayah dan anggota Apsifor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi methods, multi tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Bahwa yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa temuan sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis, akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri, dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Terima kasih. Baik rekan-rekan, nanti akan ditambahkan terkait dengan tindak pidana ini,
kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi, tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya, provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan ataupun tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lab4 dan pengawasan senjata api dan bahan peledak Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang
dilarang yang digunakan kemarin di kantor MUI pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini, berisi gas CO2, dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya, dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251. Apa digunakan untuk melakukan pengancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh balistik metodologi forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interprofesi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung, ya, sekarang dalam proses pemeriksaan, ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini, karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H, yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus, karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah, dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan airgun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa airgun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami. Di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya.
Pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah, itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil. Kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas. Dari Wasenet. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP, ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu Patru, Neurati itu isinya apa yang Bapak ulangi, efedrin dan obat asma sesak, kemudian Uvagrip itu flu biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan chlorpheniramine atau CTM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan penyakit. Kalau ada inovasi biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto, masih Sukanto masih. Lanjut dari dokter. Siap. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan.
Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Nil, kami persilakan. Terima kasih Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsifor HIMSI, bersama dengan pengurus HIMSI wilayah dan anggota Apsifor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi methods, multi tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Bahwa yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa temuan sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri, dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir, hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Ya, terima kasih. Baik, rekan-rekan. Berarti kami tambahkan terkait dengan tindak pidana ini,
kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi, tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan ataupun tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapor dan pengawasan senjata api dan bantuan Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang
dilarang yang digunakan kemarin di kantor MUI pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini, berisi gas CO2, dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya. Dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251. Apa digunakan untuk melakukan pengancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh Balistik Meteorologi Forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP, di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interkoneksi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini. Karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H, yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah, dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan airgun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa airgun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami. Di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya. Berdasarkan database, sekali lagi tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri.
Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaannya semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan ataupun tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapor dan pengawasan senjata api dan bahan peledak Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang dilarang yang digunakan kemarin di kantor MUI Pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini, berisi gas CO2, dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya, dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan air gun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251, apa digunakan untuk melakukan ancaman, ini ada tindak pidana yang lain.
ya. Jadi air gun nanti akan dijelaskan oleh balistik, metodologi forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP, di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interforensik. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini. Karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H. Yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan air gun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa air gun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke selanjutnya. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami, di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya. Pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk
hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil, kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas. Dari Wasen. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu platform yang itu isinya apa nih ulangi efedrin dan obat asma sesak, kemudian Uvatrip itu obat flu biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan clofeniramine atau CTM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan penyakit. Kalau ada inhalasin biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto masih. Lanjut dari Dokter. Siap. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan. Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Nil, kami persilakan. Terima kasih Pak
Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsifor Himsi, bersama dengan pengurus Himsi wilayah dan anggota Apsifor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi methods, multi tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Bahwa yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa teman sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis, akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Terima kasih. Baik rekan-rekan, berarti kami tambahkan terkait dengan tindak pidana ini, kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi
tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya, provinsi, sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan ataupun tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapor dan pengawasan senjata api dan bahan peledak Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang dilarang, yang digunakan kemarin di kantor MUI Pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini, berisi gas CO2, dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal.
Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya. Dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251. Apa digunakan menggunakan ancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh balistik metodologi forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interkoneksi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini. Karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H. Yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah, dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan air gun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa air gun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami. Di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal, temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya.
pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil. Kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas. Dari Wasenet. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP, ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu platform yang itu isinya apa yang korban alami, efedrin dan obat asma sesak, kemudian obat flu biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan chlorpheniramine atau CTM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset, itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan penyakit. Kalau ada inhalasin biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto masih. Lanjut dari kedokteran. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan.
Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Nil, kami persilakan. Terima kasih Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsifor Himsi, bersama dengan pengurus Himsi wilayah dan anggota Apsifor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi methods, multi tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Bahwa yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa teman sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri, dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Terima kasih. Baik rekan-rekan, berarti kami tambahkan terkait dengan tindak pidana ini,
kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi, tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan atau tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lafor dan pengawasan senjata api dan bantuan Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang
dilarang yang digunakan kemarin di kantor MUI pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini, berisi gas CO2, dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya. Dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251. Apa digunakan untuk melakukan ancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh Balistik Meteorologi Forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interkoneksi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini. Karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H, yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan airgun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa airgun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadif. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami, di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya.
Pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil, kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas Dari Wasen. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP, ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu platform yang itu isinya apa nih, korban alami, efedrin dan obat asma sesak, kemudian Uvatrip itu obat flu biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan chlorpheniramine atau CPM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset, itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan penyakit. Kalau ada inhalasin biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto masih. Lanjut dari kedokteran. Siap. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan.
Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Anil, kami persilakan. Terima kasih Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsifor Himsi, bersama dengan pengurus Himsi wilayah dan anggota Apsifor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi methods, multi tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Bahwa yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa teman sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Terima kasih. Baik rekan-rekan, nanti kami tambahkan terkait dengan tindak pidana ini,
kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi, tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan atau tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lab4 dan pengawasan senjata api dan bahan peledak Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang
dilarang yang digunakan kemarin di kantor MUI pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini, berisi gas CO2, dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya, dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251. Apa digunakan untuk melakukan pengancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh Balistik Meteorologi Forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP di ranselnya ada beberapa jenis obat. Di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interprofesi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung, ya, sekarang dalam proses pemeriksaan, ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini, karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H, yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus, karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah, dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan airgun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa airgun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami, di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal, temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya.
Pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah, itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil, kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas. Dari Wasenet. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP, ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu 40 nilai itu isinya apa nih ulangi efedrin dan obat asma sesak, kemudian Ufakrim itu 40 biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan clofenaminate atau CTM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset, itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi, dan lebih kalau ada di vaksin biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto, masih Sukanto masih. Lanjut dari Dokter. Siap. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan.
Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Nil, kami persilakan. Terima kasih Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsifor Himsi, bersama dengan pengurus Himsi wilayah dan anggota Apsifor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi metode berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Bahwa yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa teman sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis, akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri, dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Terima kasih. Baik rekan-rekan, berarti kami tambahkan Terkait dengan tindak pidana ini, kami sudah berkoordinasi sekali lagi
dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi, tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya, provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan ataupun tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lab4 dan pengawasan senjata api dan bantuan Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang dilarang yang digunakan kemarin di kantor MUI Pusat.
Dia menggunakan tabung seperti ini, berisi gas CO2, dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya, dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251. Apa digunakan untuk menggunakan ancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh balistik, metodologi forensik, dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP, di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interkoneksi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini, karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H, yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus, karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah, dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan air gun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa air gun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami. Di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal, temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya. Berdasarkan database, sekali lagi tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi
dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya, provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan ataupun tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapor dan pengawasan senjata api dan bantuan Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang dilarang, yang digunakan kemarin di kantor MUI Pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini, berisi gas CO2, dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya, dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251, apa digunakan untuk menggunakan pengancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun.
nanti akan dijelaskan oleh balistik, metodologi forensik, dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP, di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interkoneksi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini, karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H, yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus, karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah, dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan air gun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa air gun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami. Di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal, temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya. Pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk hasil analisa kita juga
ini berdasarkan fakta juga bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor, karena dari video atau CCTV juga setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil, kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas. Dari Wasenet. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu platform yang nanti itu isinya apa nih ulangi efektin dan obat asma sesak, kemudian Uvatrip flu biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan chlorpheniramine atau CPM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset, itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan penyakit. Kalau ada inhalasi biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto masih. Lanjut dari kedokteran. Siap. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Ya. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan. Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Anil, kami persilakan. Terima kasih Pak Kadif Humas dan juga Pak Direskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan.
Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, APSIFOR HIMSI, bersama dengan pengurus HIMSI wilayah dan anggota APSIFOR yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Ditreskrim Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi methods, multi tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Bahwa yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa teman sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis, akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Ya, seperti itu. Terima kasih. Baik rekan-rekan, nanti kami tambahkan Terkait dengan tindak pidana ini, kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi, tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror.
kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta di secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan atau tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lab4 dan pengawasan senjata api dan bantuan ledak Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang dilarang, yang digunakan kemarin di kantor MUI Pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini, berisi gas CO2, dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini
bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya, dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251, apa digunakan menggunakan ancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh Balistik Meteorologi Forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP, di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interprofesi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini, karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H, yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus, karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah, dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan air gun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa air gun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami. Di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal, temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya. Pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam
tempatnya atau pegangannya itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil, kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas Dari Wasenet. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP, ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu platform yang itu isinya apa yang korban ulangi efektin dan obat asma sesak, kemudian obat flu biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan clofenaminate atau CPM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset, itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan penyakit. Kalau ada inhalasi biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto, masih Sukanto masih. Lanjut dari Dokter. Siap. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan. Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik.
Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Nil, kami persilakan. Terima kasih Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsifor Himsi, bersama dengan pengurus Himsi wilayah dan anggota Apsifor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi-methods, multi-tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Poin yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa temuan sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis, akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri, dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir, hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Terima kasih. Baik rekan-rekan, nanti kami tambahkan. Terkait dengan tindak pidana ini, kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri.
di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi, tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya, provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan ataupun tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapfor dan pengawasan senjata api dan bahan peledak Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang dilarang, yang digunakan kemarin di kantor MUI Pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini,
berisi gas CO2, dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya, dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251. Apa digunakan untuk menggunakan ancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh Balistik Meteorologi Forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interkoneksi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung, ya, sekarang dalam proses pemeriksaan, ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini, karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H, yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus, karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah, dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan air gun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa air gun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami. Di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal, temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya.
Pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil, kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas. Dari Wasen. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP, ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu platform yang itu isinya apa nih ulangi efektin dan obat asma sesak, kemudian obat flu biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan chlorpheniramine atau CTM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset, itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan penyakit. Kalau ada inhalasin biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto masih. Lanjut dari kedokteran. Siap. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan.
Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Nil, kami persilakan. Terima kasih Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsifor Himsi, bersama dengan pengurus Himsi wilayah dan anggota Apsifor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi methods, multi tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Bahwa yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa teman sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Nanti kami tambahkan terkait dengan tindak pidana ini,
kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi, tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan ataupun tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapor dan pengawasan senjata api dan bahan peledak Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang
dilarang yang digunakan kemarin di kantor MUI pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini berisi gas CO2 dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251. Apa digunakan untuk melakukan pengancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh Balistik Meteorologi Forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP di ranselnya ada beberapa jenis obat. Di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan. Dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interkoneksi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini. Karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan airgun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa airgun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami. Di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya.
pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil, kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas. Dari Wasenet. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP, ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu platform yang itu isinya apa nih korban alami, efektin dan obat asma sesak, kemudian Ufakrim itu obat flu biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan clofeniramine atau CPM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan penyakit. Kalau ada inhalasin biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto masih. Lanjut dari kedokteran. Siap. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan.
Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Anil, kami persilakan. Terima kasih Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsifor Himsi, bersama dengan pengurus Himsi wilayah dan anggota Apsifor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi methods, multi tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Bahwa yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa temuan sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis, akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Terima kasih. Baik, rekan-rekan, nanti kami tambahkan. Terkait dengan tindak pidana ini,
kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi, tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan atau tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapfor dan pengawasan senjata api dan bahan peledak Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang
dilarang yang digunakan kemarin di kantor MI pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini berisi gas CO2 dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251. Apa digunakan menggunakan ancaman ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh Balistik Meteorologi Forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interprofesi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini. Karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H. Yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan air gun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa air gun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami. Di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta saling oleh tim olah TKP sebelumnya. Berdasarkan database, sekali lagi tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri.
Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya, provinsi, sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya, ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku, serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997, menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan ataupun tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi, dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapor dan pengawasan senjata api dan bantuan Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang dilarang, yang digunakan kemarin di kantor MUI Pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini, berisi gas CO2, dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya, dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251, apa digunakan menggunakan ancaman, ini
ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi air gun nanti akan dijelaskan oleh balistik, metodologi forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interkoneksi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini. Karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H. Yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan air gun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa air gun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknas. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami, di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya. Pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk
hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil, kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas. Dari Wasenet. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2 maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu platform yang itu isinya apa yang korban ulangi efektin dan obat asma sesak, kemudian obat kriptopat flu biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan chlorpheniramine atau CTM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset, itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan penyakit. Kalau ada inhalasin biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto masih. Lanjut dari kedokteran. Siap. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan. Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Nil, kami persilakan. Terima kasih
Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsifor HIMSI, bersama dengan pengurus HIMSI wilayah dan anggota Apsifor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi methods, multi tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Bahwa yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, dan para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa temuan sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri, dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Terima kasih. Baik rekan-rekan, berarti kami tambahkan Terkait dengan tindak pidana ini, kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi,
tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan atau tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapor dan pengawasan senjata api dan bantuan Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang dilarang, yang digunakan kemarin di kantor MUI Pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini, berisi gas CO2, dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal.
Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya. Dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251. Apa digunakan untuk melakukan ancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh Balistik Meteorologi Forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP, di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat, kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interkoneksi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini. Karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H, yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dari swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan airgun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa airgun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadif. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami, di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya.
pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil. Kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas dari Wasenet. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP, ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu platform yang itu isinya apa nih korban ulangi efektin dan obat asma sesak, kemudian Ufakrim itu obat flu biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan chlorpheniramine atau CPM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset, itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan penyakit. Kalau ada inhalasin biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto masih. Lanjut dari Dokter. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan.
Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Niel, kami persilakan. Terima kasih Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsifor Himsi, bersama dengan pengurus Himsi wilayah dan anggota Apsifor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi methods, multi tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Bahwa yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa temuan sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis, akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri, dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Terima kasih. Baik rekan-rekan, nanti kami tambahkan terkait dengan tindak pidana ini,
kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi, tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan ataupun tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lab4 dan pengawasan senjata api dan bahan peledak Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang
dilarang yang digunakan kemarin di kantor MUI pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini, berisi gas CO2, dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya, dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251, apa digunakan untuk melakukan pengancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh Balistik Meteorologi Forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP, di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interprofesi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini, karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H, yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus, karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah, dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan air gun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa air gun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami. Di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal, temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya.
pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil. Kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas. Dari Wasenet. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP, ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu Patpun yang itu isinya apa nih korban ulangi efektin dan obat asma sesak, kemudian Uvakriptopat flu biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan chlorpheniramine atau CTM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan penyakit. Kalau ada inovasi biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto masih. Lanjut dari dokter. Siap. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan.
Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Nil, kami persilakan. Terima kasih Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsifor Himsi, bersama dengan pengurus Himsi wilayah dan anggota Apsifor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi methods, multi tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Bahwa yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa temuan sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis, akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri, dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir, hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Ya, terima kasih. Baik, rekan-rekan. Berarti kami tambahkan terkait dengan tindak pidana ini,
kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi, tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya, provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama, intinya hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya, ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan ataupun tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapor dan pengawasan senjata api dan bantuan Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang
dilarang yang digunakan kemarin di kantor MUI pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini, berisi gas CO2, dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya. Dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251. Apa digunakan untuk melakukan pengancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh Balistik Meteorologi Forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interkoneksi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini. Karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H. Yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan airgun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa airgun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami, di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya.
pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil. Kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas. Dari Wasenet. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP, ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu platform yang itu isinya apa nih, korban alami, efedrin dan obat asma sesak, kemudian Uvatrip itu obat flu biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan clofeniramine atau CTM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset, itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan penyakit. Kalau ada inhalasin biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto, masih Sukanto masih. Lanjut dari kedokteran. Siap. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Ya. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan.
Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Anil, kami persilakan. Terima kasih Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsifor Himsi, bersama dengan pengurus Himsi wilayah dan anggota Apsifor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi methods, multi tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Bahwa yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa teman sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis, akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih, terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Terima kasih. Baik rekan-rekan, nanti kami tambahkan terkait dengan tindak pidana ini,
kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi, tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan atau tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapfor dan pengawasan senjata api dan bantuan ledak Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang
dilarang yang digunakan kemarin di kantor MUI pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini berisi gas CO2 dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan air gun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251. Apa digunakan menggunakan ancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi air gun nanti akan dijelaskan oleh Balistik Meteorologi Forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interkoneksi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini. Karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H. Yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan air gun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa air gun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami, di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya. Berdasarkan database, sekali lagi tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri.
Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta di secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan atau tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapor dan pengawasan senjata api dan bantuan ledak Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang dilarang, yang digunakan kemarin di kantor MUI Pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini, berisi gas CO2, dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya, dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan air gun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251, apa digunakan menggunakan pengancaman, ini ada
pidana yang lain. Ya. Jadi air gun nanti akan dijelaskan oleh balistik, metodologi forensik, dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP, di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interprofesi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya. Dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini. Karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H. Yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan air gun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa air gun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami, di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta saling oleh tim olah TKP sebelumnya. Pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk
hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil, kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas. Dari Wasenet. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu Patru, Neurapin itu isinya apa yang korban ulangi efektin dan obat asma sesak, kemudian Ufakrim itu Patru biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan clofenaminate atau CTM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan penyakit. Kalau ada di napasin biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto masih. Lanjut dari Dokter. Siap. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan. Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Anil, kami persilakan. Terima kasih
Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsipor Himsi, bersama dengan pengurus Himsi wilayah dan anggota Apsipor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi-methods, multi-tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Poin yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa teman sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis, akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri, dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir, hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Terima kasih. Baik rekan-rekan, berarti kami tambahkan terkait dengan tindak pidana ini, kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi,
tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaannya semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan atau tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapor dan pengawasan senjata api dan bantuan Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang dilarang, yang digunakan kemarin di kantor MUI Pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini, berisi gas CO2, dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal.
Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya. Dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251. Apa digunakan untuk melakukan ancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh Balistik Metodologi Forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP, di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interkoneksi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini. Karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H, yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan airgun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa airgun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami. Di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya.
Pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil, kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas. Dari Wasen. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP, ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu pelaku neurapin itu isinya apa nih korban alami, efedrin dan obat asma sesak, kemudian Uvatrip itu obat flu biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan chlorpheniramine atau CPM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan penyakit. Kalau ada neurapin biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto masih. Lanjut dari Dokter. Siap. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan.
Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Anil, kami persilakan. Terima kasih Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsifor Himsi, bersama dengan pengurus Himsi wilayah dan anggota Apsifor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi methods, multi tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Bahwa yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, dan para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa temuan sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis, akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri, dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Nanti kami tambahkan terkait dengan tindak pidana ini,
kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi, tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan atau tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapfor dan pengawasan senjata api dan bahan peledak Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang
dilarang yang digunakan kemarin di kantor MUI pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini berisi gas CO2 dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251. Apa digunakan untuk melakukan pengancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh balistik, metodologi forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interkoneksi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini. Karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H, yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan airgun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa airgun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami, di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya.
Pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil, kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas. Dari Wasenet. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP, ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu 40 yang itu isinya apa yang korban ulangi efedrin dan obat asma sesak, kemudian Ufakrim itu 40 biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan clofenaminate atau CTM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset, itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi, dan terlebih kalau ada inhalasi biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto, masih Sukanto masih. Lanjut dari Dokter. Siap. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan.
Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Nil, kami persilakan. Terima kasih Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsifor Himsi, bersama dengan pengurus Himsi wilayah dan anggota Apsifor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi methods, multi tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Bahwa yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa temuan sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis, akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri, dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Terima kasih. Baik rekan-rekan, nanti kami tambahkan terkait dengan tindak pidana ini,
kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi, tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya, provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan ataupun tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapor dan pengawasan senjata api dan bantuan Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang
dilarang yang digunakan kemarin di kantor MUI pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini, berisi gas CO2, dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya. Dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251. Apa digunakan untuk menggunakan ancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh Balistik Meteorologi Forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interkoneksi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini. Karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H, yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah, dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan air gun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa air gun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadif. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami. Di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal, temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya.
Pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil. Kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas. Dari Wasenet. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP, ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu platform yang nanti itu isinya apa nih ulangi efektin dan obat asma sesak, kemudian Uvatrip itu obat flu biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan chlorpheniramine atau CTM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan penyakit. Kalau ada napasin biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto masih. Lanjut dari kedokteran. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan.
Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Nil, kami persilakan. Terima kasih Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsifor Himsi, bersama dengan pengurus Himsi wilayah dan anggota Apsifor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi methods, multi tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Bahwa yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa teman sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri, dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Nanti kami tambahkan terkait dengan tindak pidana ini,
kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi, tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan atau tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapor dan pengawasan senjata api dan bantuan Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang
dilarang yang digunakan kemarin di kantor MUI pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini berisi gas CO2 dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251. Apa digunakan untuk melakukan pengancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh balistik, metodologi forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interkoneksi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini. Karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H. Yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan airgun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa airgun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadipnya. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami, di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya. Berdasarkan database, sekali lagi tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri.
kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan atau tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lab4 dan pengawasan senjata api dan bantuan dan Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang dilarang, yang digunakan kemarin di kantor MUI Pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini, berisi gas CO2, dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal. Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya, dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251, apa digunakan menggunakan pengancaman, ini ada tidak
pidana yang lain. Ya. Jadi air gun nanti akan dijelaskan oleh balistik, metodologi forensik, dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP, di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interprofesi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya. Dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini. Karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H. Yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan air gun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa air gun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami, di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal, temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta saling oleh tim olah TKP sebelumnya. Pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk
hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil, kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas. Dari Wasenet. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu pelaku neurapin itu isinya apa yang korban ulangi efedrin dan obat asma sesak, kemudian obat flu biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan clofenaminate atau CTM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan penyakit. Kalau ada di inovasi biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto masih. Lanjut dari Dokter. Siap. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan. Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Nil, kami persilakan. Terima kasih
Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsipor Himsi, bersama dengan pengurus Himsi wilayah dan anggota Apsipor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi-methods, multi-tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Poin yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa temuan sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis, akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri, dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir, hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Terima kasih. Baik rekan-rekan, berarti kami tambahkan Terkait dengan tindak pidana ini, kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi,
tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terkooptasi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Hal ini sejalan dengan hasil penyelidikan kami terhadap 39 orang saksi, baik terhadap internal MUI yang ada di Jakarta, MUI Pusat, juga MUI Lampung, warga sekitar, keluarga, dan pihak-pihak lain termasuk dengan senjata. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan kami, pemeriksaan kami terhadap beberapa saksi-saksi, bahwa kita dapatkan tersangka ini sudah memulai menulis surat yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah, mulai level kecamatan, kabupaten, ya provinsi sampai ke presiden itu sejak tahun 2003. Kemudian yang bersangkutan pernah menyampaikan aspirasinya pada tahun 2016 di DPRD Lampung. Sama intinya, hasil pemeriksaan ini semua identik dari tetangga dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi dan melakukan tindak pidana pengerusakan 406 KUHP dan divonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, di sini rekan-rekan sekalian perlu kami jelaskan, yang bersangkutan pernah divonis artinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa menginsafi perbuatannya itu salah atau benar, tidak masuk dalam kategori peniadaan pidana, artinya tidak masuk dalam kategori hilang akal karena divonis. Oleh karenanya nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh tim Apsifor, pendalaman secara psikologis ya, terkait dengan latar belakang psikologis dan perilaku serta secara konseptual ditarik menjadi motif nantinya. Rekan-rekan sekalian, bahwa tahun 1997 menurut keterangan istri dan warga sekitar, yang bersangkutan pernah mengumpulkan warga dan tokoh agama di rumahnya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini awalnya sebelum 2003, 97 sudah, yang bersangkutan meminta pengakuan bahwa yang bersangkutan atau tersangka ini adalah sebagai wakil Nabi. Diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, sejumlah kurang lebih 20 orang. Ini pengakuan keluarga. Namun pada saat yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wakil Nabi, tidak ditanggapi dan pada saat itu para peserta langsung bubar. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kami bahwa sehari-hari kegiatan tersangka ini normal, bersosialisasi juga normal, kemudian beribadah juga normal, ke masjid dan sebagainya normal, tidak ada yang aneh. Namun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi, baik di lingkungannya, tetangga, warga, pemerintah daerah, yang ditujukan kepada MUI Pusat. Sudah kita periksa saksinya juga. Jadi caranya dia yang bersangkutan yang profesinya adalah jual beli airsoft gun dan air gun. Nah, di sini kami perlu menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh tim dari Lapor dan pengawasan senjata api dan bantuan Polda Metro Jaya, Intel Polda Metro Jaya, bahwa yang bersangkutan ini jual beli airsoft gun maupun air gun. Nah, air gun ini yang dilarang, yang digunakan kemarin di kantor MUI Pusat. Dia menggunakan tabung seperti ini, berisi gas CO2, dan di sini pelurunya adalah metal, ball bearing, ya, jadi metal.
Beda dengan airsoft gun yang plastik, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ini bisa dimodifikasi justru lebih berbahaya. Dan ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karenanya apabila menggunakan airgun itu melanggar Undang-Undang Darurat 1251, apa digunakan untuk melakukan pengancaman, ini ada tindak pidana yang lain. Ya. Jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh Balistik Metodologi Forensik dan dari Wasenda. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP, di ranselnya ada beberapa jenis obat, di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interkoneksi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung. Ya, sekarang dalam proses pemeriksaan. Ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya, tapi senjatanya ini, karena memang ini ternyata sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H, yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus, karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah, dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan airgun. Ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa airgun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami silakan ke Kadiknya. Tapi yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami. Di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta oleh tim olah TKP sebelumnya.
Pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga, bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor. Karena dari video atau CCTV juga, setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil, kemudian senjata yang dipergunakan adalah airgun dengan jenis pistol model Glock 17 kaliber 6 mm dengan menggunakan baterai. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ditmas. Dari Wasen. Terima kasih, mohon izin rekan-rekan media, izin menambahkan dari Puslapor bahwa berdasarkan barang bukti yang ada di TKP, ditegaskan kembali bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku adalah senjata jenis airgun dengan pendorong CO2. Dengan dorongan CO2, maka peluru itu akan bisa sampai dengan lebih dari 3 joule. Dengan demikian, itu bisa perkenaannya akan bisa melukai orang lain. Senjata airgun ini sampai saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang senjata tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang membawa, menyimpan senjata tersebut, maka dia bisa kena undang-undang darurat. Saya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan tadi Pak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan juga terkait dengan obat-obatan serta terkait dengan otopsi. Tentunya di sini ada ahlinya. Dalam hal ini akan kami atur. Yang pertama nanti dari Kabid Dokes. Itu platform yang itu isinya apa nih ulangi efedrin dan obat asma sesak, kemudian Ufakrim itu obat flu biasa, kemudian ada obat yang isinya dexamethasone dan clofenaminayat atau CPM dan obat dexamethasone. Kemudian ada beberapa saset itu ada sampo, kemudian ada juga kopi, kemudian ada obat nyamuk oles, kemudian ada obat untuk diare, ada juga sisa masker dan cotton bud. Jadi obat-obat itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obat yang untuk penyakit alergi dan tanda petik. Kalau ada inhalasin biasanya ada yang berkaitan dengan pernapasan. Sekali itu tadi. Nanti untuk detail hasil otopsi nanti tim dari Sukanto masih. Lanjut dari kedokteran. Siap. Ya, terima kasih Komandan. Selamat sore rekan-rekan. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Seperti itu Komandan.
Terima kasih. Baik, itu otopsi secara fisik. Kami juga di sini menghadirkan narasumber terkait dengan psikologis. Ya. Kami persilakan kepada Ketua Apsifor, Bapak Anil, kami persilakan. Terima kasih Pak Kadif Humas dan juga Pak di Reskrimum Polda Metro dan juga rekan-rekan wartawan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, Apsifor Himsi, bersama dengan pengurus Himsi wilayah dan anggota Apsifor yang ada di Lampung, telah dan sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas rujukan di Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap kasus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara M. Tim pemeriksa kami telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik yang menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas dengan multi methods, multi tools, dalam hal ini berupa wawancara investigatif terhadap anggota keluarga pelaku, istri, anak, menantu, warga lingkungan tempat tinggal yang dilakukan di Lampung, dan juga melakukan konten analisis terhadap dokumen seperti ini yang telah dibuat oleh pelaku. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa temuan sementara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat indikasi pada yang bersangkutan memiliki keyakinan yang menetap dan sulit dipatahkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan dan memiliki keahlian khusus dengan misi khusus untuk menyatukan umat. Bahwa yang kedua, indikasi yang dijelaskan di poin yang pertama tadi terus-menerus dipikirkan, dihidupi, dan sulit dipatahkan sebagai suatu bentuk pemikiran obsesif pada yang bersangkutan. Yang ketiga, kami juga menemukan bahwa memang terdapat indikasi yang bersangkutan memiliki keberfungsian sosial yang relatif memadai, sehingga relatif yang bersangkutan dipahami di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami menemukan juga bahwa terdapat indikasi adanya kebutuhan terkait eksistensi, yaitu ingin diakui, didengar, dan diwadahi. Nah, temuan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Zora, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik yang juga berkaitan dengan psikologi agama, untuk menjelaskan temuan berkaitan dengan tingkah laku keberagamaan yang bersangkutan. Silakan. Dan Pak Kadif Humas, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan keyakinan keagamaannya, kami menemukan bahwa yang bersangkutan ini tidak berafiliasi atau dalam bahasa Islam itu berjamaah, eksklusif dalam berpikir agama. Meskipun dalam melaksanakan ritual agama ini, ia tetap melakukannya secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat misalnya. Ia hanya ingin bertukar pikiran dengan orang-orang yang dianggap memiliki bertukar pikiran mengenai agama dengan orang-orang yang memiliki level yang setara dengan dirinya. Dalam hal ini adalah Ketua MUI, kemudian para pemuka agama, para ulama, dan para pemangku kekuasaan, seperti itu. Sehingga nanti dilanjutkan lagi mengapa akhirnya terjadi. Terima kasih Bu Zora, saya melanjutkan. Sehingga oleh karena itu kami dapat kemukakan bahwa teman sementara saat ini adalah yang bersangkutan merupakan individu yang memahami maksud dan tujuan dari tindakannya, dampak dan konsekuensi dari tindakan agresif yang dilakukan secara sadar. Ada potensi persoalan pada aspek psikologis, akan dilihat keterkaitannya dalam konteks pengambilan keputusan maupun tindakan dalam konteks perilaku yang diperkarakan. Bahwa yang bersangkutan memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah individu yang spesial, punya misi khusus sebagai wakil Nabi, dan keyakinan ini merupakan obsesi dirinya. Sehingga yang bersangkutan secara gigih terus-menerus mengupayakan untuk bertemu dengan pihak MUI, dalam hal ini misalnya dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemudian dalam upaya tersebut yang bersangkutan menemukan adanya kegagalan. Nah, secara psikologis hal ini mengakibatkan frustrasi dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya bertindak agresif dengan melakukan penembakan sebagai wujud kebutuhan eksistensi diri, dalam rangka diakui, didengar, dan diikuti keinginannya. Sehingga yang terakhir hal penting untuk ditekankan adalah bahwa pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus kami gali, kami kumpulkan untuk bisa mencapai kesimpulan yang lebih lengkap. Terima kasih. Baik rekan-rekan, nanti kami tambahkan terkait dengan tindak pidana ini.